Selamat pagi anak-anak. Pak Boni sampaikan kepada kalian semua yang ada di rumah masing-masing. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, seperti jadwal yang sudah Pak Boni bagikan, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tolong siapkan dulu bukunya yang sudah punya buku. Yang belum punya buku bisa menyimak videonya baik-baik. Baik, kita mulai ya. Pelajaran kita hari ini tentang keterampilan mendengarkan. Tentu kalian nanti akan diminta untuk mendengarkan. Kemudian harapannya kalian bisa menceritakan kembali secara lisan atau tulisan. Begitu ya anak-anak ya. Baik, kita mulai. Nah, di layar videomu tertulis mendengarkan cerita anak. Cerita ini Pak Boni ambil dari bukumu cetak ya. Nanti Pak Boni akan membacakan persis yang ada dalam buku dan kalian bisa mendengarkan. Boleh juga sambil menyimak buku yang telah kamu miliki. Oh ya, ini adalah bab 1 ya. Pinter, bab 1 dicari dulu bab 1-nya di halaman yang ke berapa. Lanjut. Iya. Judul dari cerita anak ini adalah Orang yang Selalu Bersyukur. Pada gambar itu tertera sepasang suami istri yang dari gambar itu terlihat hidup di sebuah desa, memiliki kerbau. Ya, baik, kita lanjutkan ceritanya seperti apa. Semoga baik ya. Oke. Di sebuah desa yang subur, hiduplah seorang petani. Pak Rejo nama petani itu. Pak Rejo memiliki beberapa petak sawah dan seekor kerbau yang membantunya membajak sawah. Suatu pagi, istri Pak Rejo mengeluh karena kerbau yang dimiliki Pak Rejo kurus. Pak, tukarkan kerbau ini ke pasar saja, kata Bu Rejo. Memangnya kenapa, Bu? Jawab Pak Rejo. Kerbau ini yang membantuku membajak di sawah. Kalau kerbau ini ku bawa ke pasar, aku membajak sawah dengan apa? Kata Pak Rejo kemudian. Tukarkan kerbau yang kurus ini dengan kerbau yang lebih sehat, kata Bu Rejo. Kita teruskan ceritanya ya. Baiklah, aku akan membawanya ke pasar, jawab Pak Rejo kemudian. Pagi itu, Pak Rejo membawa kerbaunya ke pasar. Di tengah jalan, Pak Rejo bertemu orang yang membawa kambing. Pak Rejo berniat menukar kerbau miliknya dengan kambing itu. Aku akan menukar kerbau ini dengan kambing itu. Kambing dapat beranak lebih cepat dari kerbau dan aku tidak perlu kandang besar untuk memeliharanya.
gumam Pak Arjo. "Bagaimana kalau aku menukar kambingmu dengan kerbau ini?" kata Pak Arjo. "Tentu saja boleh," balas pemilik kambing. Pak Arjo berpikir sejenak, kemudian Pak Arjo meneruskan langkahnya ke pasar. Ia kemudian bertemu orang yang membawa ayam. Pak Arjo berpikir, ayam akan menghasilkan banyak telur, sehingga ia dapat makan telur ayam setiap hari. Apabila telur-telur itu ditetaskan, pasti ia akan memiliki banyak ayam. Akhirnya Pak Arjo menukarkan kambing yang dibawanya dengan ayam. Pak Arjo sangat senang dan ia pulang ke rumah. Sampai di rumah, ia menceritakan perjalanannya dari rumah ke pasar pada istrinya. Istrinya marah dan berkata bahwa Pak Arjo dungu. Tetapi Pak Arjo tidak menghiraukan istrinya dan merawat ayam itu. Suatu hari, ayam Pak Arjo bertelur. Setelah Pak Arjo pergi ke kandang untuk mengambil telur ayam, Pak Arjo heran karena telur itu adalah telur emas. Setiap hari ayam itu terus bertelur emas. Pak Arjo menukar telur emas itu dengan perangkat rumah dan ia menjadi orang kaya kampungnya, orang terkaya kampungnya. Pak Arjo bersyukur pada Tuhan atas kemurahannya. Baik, anak-anak, begitu tadi cerita yang Pak Boni sampaikan ke kalian semua. Dan sekali lagi cerita ini Pak Boni bacakan persis dari buku kalian. Baik, selanjutnya untuk memahami cerita itu, maka kalian diminta untuk menjawab soal-soal ini bersama-sama. Kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, bagaimana keadaan desa Pak Arjo? Ada yang bisa menjawab? Kalau di kelas, Pak Boni minta kalian tunjuk jari. Kalau di rumahmu masing-masing, ya Pak Boni tidak bisa. Ya, mungkin Kenneth, Maria, Selin, Ricci, atau yang lainnya bisa menjawab. Pinter. Keadaan desa Pak Arjo adalah sebuah desa yang sangat subur. Subur itu seperti apa, anak-anak? Baik, subur berarti bahwa desa itu memiliki tanah yang dapat ditanami dengan baik, menghasilkan yang banyak pula, dan tentu ditumbuhi dengan tanaman-tanaman hijau, udaranya sejuk, airnya mengalir dengan jernih, dan di dalamnya terdapat banyak ikannya. Indah kan? Kalau berada di lingkungan desa seperti itu, kalau hidup di kota ya tidak bisa menikmati seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Apa saja yang dimiliki Pak Arjo? Iya, Pak Arjo memiliki beberapa petak sawah dan kerbau. Pinter semua. Selanjutnya, mengapa Bu Rejo mengeluh? Di layarmu itu tertulis Pak Arjo ya, yang benar Bu Rejo. Baik, Bu Rejo mengeluh karena kerbaunya kurus.
Mengapa kok kurus? Dalam cerita itu tidak diberi penjelasan. Ya bisa saja karena sakit atau karena kurang makan. Baik, kita teruskan ya. Dengan apa saja Pak Rejo menukar kerbaunya? Masih ingat nggak? Tadi Pak Rejo di jalan menukar kerbaunya dengan pinter, dengan seekor kambing. Nah, kemudian ditukar lagi dengan ayam. Harapan Pak Rejo, ayam-ayamnya itu bertelur, sehingga tiap hari Pak Rejo dan keluarganya bisa makan telur. Baik, terusnya, bagaimana perasaan Bu Rejo ketika mengetahui kerbau ditukar dengan ayam? Pinter. Bu Rejo marah kepada Pak Rejo. Mungkin Bu Rejo marah itu karena Pak Rejo menukar seekor kerbau dengan ayam. Mana mungkin seekor kerbau ditukar dengan ayam? Mungkin begitu pikiran Bu Rejo. Wajar ya kalau marah. Tapi dalam cerita itu Pak Rejo memiliki maksud yang lain. Baik, seterusnya. Mengapa Pak Rejo heran ketika membuka kandang ayam? Pinter lagi. Pak Rejo heran ketika membuka kandang ayam karena ayamnya bertelur berupa emas. Bahkan ayam itu tiap hari bertelur berupa emas. Siapa yang tidak senang? Kalian senang nggak kalau punya ayam bertelur emas? Aku juga suka. Bisa kaya raya kan? Baik, itu terjadi pada cerita tadi ya. Kalau beneran ya mungkin tidak ada menurut Pak Boni. Baik, apa yang ditukar Pak Rejo dengan telur emas? Pak Rejo menukar telur emas dengan perangkat rumah. Perangkat rumah itu apa saja Pak Boni? Perangkat rumah itu misalnya ada meja kursi, ada lemari pakaian, ada TV, atau peralatan lain yang dibutuhkan di dalam rumah. Lanjut anak-anak, bagaimana kehidupan Pak Rejo sekarang? Kalian tentu bisa menebak ketika telur ayamnya Pak Rejo itu berupa emas, maka Pak Rejo menjadi kaya. Bahkan dalam cerita itu disebutkan terkaya di kampungnya. Mengapa Pak Rejo bersyukur? Karena Pak Rejo telah mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dari mana itu? Dari telur ayam yang dimiliki Pak Rejo. Kan umumnya telur ayam ya bertelur seperti telur biasa yang kita makan sehari-hari itu. Tapi karena bentuknya emas ya pasti senang dan bersyukur serta berterima kasih. Baik, yang terakhir, apa nasihat yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Ada yang bisa nggak? Pak Boni tunggu jawabanmu ya. Baik, mari kita jawab bersama. Nasihat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah bahwa kita, apapun yang kita miliki, yang kita dapat, harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tidak perlu iri dengan
milik orang lain, tidak perlu juga mengeluh. Apa yang ada kita bersyukur. Itu ya anak ya. Baik, coba lihat di pojok sebelah kanan ini bawah. Itu tertulis meringkas cerita berarti menulis kembali cerita asli secara singkat. Meringkas harus tetap memperhatikan urutan isi dan sudut pandang dari aslinya. Perlu dijelaskan Pak Boni? Baik, meringkas itu berarti kalian diminta untuk menulis kembali isi cerita itu menurut bahasamu masing-masing. Tidak boleh persis yang ada di buku. Loh Pak, caranya membuat ringkasan bagaimana? Nah, pertama-tama kalian membaca dulu cerita itu hingga benar-benar kalian paham. Kemudian coba ulangi cerita itu dalam hatimu. Jika sudah urut sesuai dengan cerita yang kamu baca atau kamu dengar, berarti kalian telah mampu menceritakan kembali. Dan ceritamu itu kamu tulis atau kamu sampaikan secara lisan. Itu anak-anak artinya meringkas ya. Baik, kita lanjut. Ya, di layarmu tertulis latihan soal. Baik, kita coba jawab lagi bersama-sama anak-anak ya. Semuanya sudah siap? Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita orang yang selalu bersyukur? Sebutkan. Gampang kan? Dari kelas 3 juga kalian sudah belajar tentang tokoh utama ini ya. Benar sekali. Tokoh utamanya adalah Pak Rejo dan Bu Rejo. Apa yang mereka miliki? Yang mereka miliki adalah beberapa petak sawah dan kerbau. Jelaskan jalan cerita dari cerita tersebut. Ada yang mau mencoba menjawab? Pintar semua. Secara singkat seperti ini anak-anak ya. Bermula dari Pak Rejo dan Bu Rejo yang memiliki beberapa petak sawah dan seekor kerbau. Suatu hari Bu Rejo mengeluh bahwa kerbaunya itu kurus dan minta kepada Pak Rejo untuk menukar dengan yang gemuk. Pak Rejo menuruti apa maunya istrinya. Kemudian dibawalah kerbaunya ke pasar. Bukannya ditukar dengan kerbau yang gemuk, Pak Rejo mula-mula menukar kerbaunya dengan seekor kambing. Lalu berubah pikiran, ditukar dengan seekor ayam. Istrinya marah. Tak disangka-sangka, telurnya itu malah bertelur berwujud emas. Jadilah Pak Rejo dan Bu Rejo orang terkaya di kampungnya dan bersyukur atas rezeki yang didapatkan. Nomor 4, dapatkah kalian jelaskan inti cerita orang yang selalu bersyukur tersebut? Dapat nggak? Apa intinya? Iya, intinya adalah bahwa seseorang harus bersyukur apapun yang dia miliki dan dapatkan atas usaha yang telah dilakukannya. Begitu ya. Baik, lanjut yang nomor 5. Bagaimana watak dan sifat tokohnya? Tentu watak Pak Rejo dan
Burjo yang nampak sekali ya. Baik, watak Pak Rejo adalah pandai bersyukur. Hal ini terlihat dari Pak Rejo yang semula tidak berniat untuk menukarkan kerbaunya yang kurus itu dengan kerbau yang gemuk. Dia menerima apa adanya. Dan yang kedua, Pak Rejo selalu bersyukur, apalagi ketika dia mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian Burjo adalah yang orang pandai bersyukur. Apa buktinya? Buktinya Burjo menginginkan kerbaunya yang kurus itu ditukar saja yang gemuk. Dia tidak mau menerima atas kerbaunya yang kurus itu. Selanjutnya, cerita itu terjadi di mana? Wah, gampang sekali. Cerita itu terjadi di sebuah desa. Yang terakhir, anak-anak, bagaimana akhir cerita tersebut? Kalian sudah tahu semua. Istilah lainnya itu adalah happy ending atau berakhir dengan kebahagiaan. Apa buktinya dalam cerita itu? Buktinya Pak Rejo yang semula tidak menjadi kaya raya, sekarang menjadi kaya raya. Lanjut. Nah, yang terakhir, kalian diminta untuk membuat ringkasan dalam beberapa kalimat. Anak-anak, ini yang harus kalian kerjakan. Kalian membuat ringkasan, ditulis di kertas, setelah selesai dikirim ke Pak Boni. Pak, bagaimana kalau aku secara lisan? Apa boleh? Boleh saja. Jika kalian memilih secara lisan untuk menceritakan ulang, ya boleh. Silakan kalian video call Pak Boni dan kalian ceritakan ulang dari cerita yang tadi. Tapi jika kalian milih untuk ditulis, ya silakan. Jadi tugasnya membuat ringkasan, boleh dikerjakan secara tertulis atau secara lisan. Yang tertulis silakan tulis di kertas dan dikirim ke Pak Boni, dan yang mau lisan silakan video call ke Pak Boni. Ditunggu ya. Oke, Pak Boni kira pembelajaran hari ini telah usai. Semoga kalian bisa memahami dengan baik dan pembelajaran ini berhasil ketika kalian mampu menceritakan ulang cerita tadi dengan bahasa lisan atau tulis. Baik anak-anak, sampai ketemu lagi. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan harus menjadi lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih.